Getir hidup tak padamkan bara mimpi Yusuf Wonda, pemuda asal Papua untuk panggul senjata di bawah panji prajurit TNI AD. Tekad inilah yang membakar Yusuf Wonda untuk menjemput mimpi dengan bekal nasi putih dan tahu ketika mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Korem 172 Praja Wirayakti Jayapura hingga menuai viral ketika diunggah oleh salah seorang anggota TNI di sosial media. Baru kau masak sendiri kah? Ya. Yo. Ya. Lauknya cuma tahu sama nasi saja itu? Ya, karena buru-buru. Buru-buru? Ya. Waktu itu saya memang tidak ada uang sama sekali. Jadi saya berangkat ke sana hanya ada investasi saja untuk pergi ke Korem terus pulang lagi. Jadi saya berpikir bahwa saya harus masak sendiri terus bawa bekal dari rumah. Jika misal pakai uang ini saya tidak bisa pulang. Biasa saya kalau bangun tidur saya berdoa untuk anak-anak ini Tuhan. Jadi kalau mereka memang untuk biasa membenci kami, tapi saya tidak pernah ambil mereka punya harta kekayaan. Tuhan tidak buta buat saya. Saya tidak sekolah, tapi nanti kalau anak-anak saya ini sampai kemampuan saya di mana. Saya mau untuk anak-anak saya ini cita-cita saya harus jadi manusia. Biar teman-teman saya ini bisa lihat untuk dia punya anak-anak jadi begini. Jadi sekarang mama bangga untuk bapak-bapak, untuk anak saya sudah terima. Teman-teman saya banyak yang pergi ke kantin, tapi saya ada bawa bekal, jadi saya makan di itu sebelum melanjutkan tes. Saya makan di samping Korem. Videonya sempat viral di media sosial. Yang bersangkutan sedang makan pada saat itu, makan hanya dengan nasi putih dengan lauk tahu saja. Ini cukup mengundang respon dari para netizen. Pemuda gagah berusia 20 tahun ini mengubur dalam-dalam rasa minder. Keluhuran budi ini sejatinya manifestasi dari jiwa seorang calon prajurit TNI AD. Dan jiwa satria ini mengalir dalam diri pria kelahiran Nawamulya, Distrik Yapti, Kabupaten Jayapura. Tidak apa-apa toh, bersakit-sakit dahulu. Saya senang kemudian. Itu boleh. Mudah-mudahan kau lulus ada ya. Amin. Kalau mau jadi prajurit harus berani, tegas, tidak perlu malu, takut. Jadi saya harus menjawabnya dengan lantang, dengan penuh semangat, dan itu semua saya jawab karena saya merasa bahwa saya adalah calon prajurit. Dibilang nggak nyangka ya pasti nggak nyangka lah, tapi gini loh, setiap orang itu biasanya orang yang pengen sukses itu memang biasanya orang-orang yang berawal dari bawah gitu. Justru yang orang seperti ini kita harus patut diacungi jempol gitu. Berarti ada pengorbanannya, perjuangannya sangat luar biasa gitu. Beda halnya dengan orang yang terlahir sudah berada, biasanya mereka cuman dengan mudahnya untuk menggapai sesuatu gitu. Beda dengan si sosok yang satu ini, dia pengen mencapai sesuatu memerlukan usaha yang sangat keras, dan apalagi ketika pencapaian yang ditujunya itu tercapai, itu menurut gue sangat luar biasa. Yang pasti terharu ya, dan juga memang apa ya, sesuatu yang dikerjakan sungguh-sungguh, dan juga apalagi berbakti sama orang tua, melakukan hal-hal kebaikan lah, pasti akan mendapatkan sesuatu yang positif juga gitu. Di balik simpati publik yang mengapresiasi kesederhanaannya di sosial media, Yusuf Wonda adalah pemuda dengan keluhuran budi serta berbakti pada orang tua. Kemuliaan budi ditunjukkan anak kelima dari 11 bersaudara ini dengan mencium tangan ibunda serta kakak yang setia menanti di kontrakan sederhana. Pun Yusuf tak mengeluh meski hanya disuguhkan air mineral usai mengikuti latihan sebagai calon prajurit Tantama serta dipanggang terik. Tapi benarkah Yusuf sempat gagal ikut tes masuk sebagai calon prajurit TNI? Kanem. Ya, Selamat siang. siang, Aduh, pulang. baru pulang ini. Selamat siang. Siang Maria. Siang Mama. Kalian yang beli ini?
Mama yang beli tadi, Oh. rumah Maria. Terima kasih. Wow sekali. Di rumah ini memang anak perempuan tinggal seperti ini, membimbing untuk adik-adiknya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Melihat anak perempuan posku tinggal sederhana begini. Saya memang sempat suruh bapak saya untuk kuliah, tapi saya bilang bapak, saya ingin coba dulu. Saya ingin menjadi TNI. Diizinkan saya masuk TNI, mendaftar di Korim 172. Bapak izinkan, jadi saya percaya diri bahwa ada dukungan dari Bapak dan Mama. Saya berdoa minta pertolongan dari Tuhan agar saya dibuat jalan, agar saya bisa diterima menjadi anggota TNI, karena itu adalah cita-cita saya dari kecil. Meski sudah lulus, Yusuf tetaplah Yusuf yang sederhana serta rajin. Pada titik ini pula, Yusuf tak ingin diperlakukan istimewa oleh ibunda dan kakak. Ia tetap membumi dengan tetap menyapu hingga mencuci piring di kontrakan yang sederhana. Lebih dari itu, Yusuf pun tak mengeluh. Di kontrakan sederhana itu pula, Yusuf tetap tidur beralaskan tikar di ruang tamu. Kalau bisa bantu kakak cuci piring. Oh iya, nanti saya ini selesai sapu, sambil baru cuci piring nanti. Iya. Selesai saya cuci piring ya, baru sapel. Iya. Dia sangat layak untuk menjadi TNI karena ya memang nggak mudah kan masuk menjadi angkatan, dan dengan ketulusan hati dia, dengan teladannya kepada orang tua, itu hal kecil yang memang bisa membuktikan bahwa di saat dia melayani masyarakat untuk negara ini tentunya ya terpercaya, terjamin gitu. Apa ya, sangat berbakti banget ke orang tuanya. Ketika dia lagi di rumah sering membantu orang tuanya, entah itu ngepel, masak apa dan sebagainya, itu luar biasa sih kalau menurut gue. Yusuf Wonda, calon satria, pembela merah putih itu, tak pernah berhenti bermimpi serta berpuas diri. Ketika mimpi menjadi prajurit TNI yang disemai sejak kecil telah digenggam, Yusuf menenun mimpi baru untuk menjadi seorang sniper TNI AD. Tak hanya itu, ia pun bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam militer. Dan bersama mimpi itu, Yusuf dengan penuh semangat mengikuti latihan, seperti terekam mata kamera berikut. Memiliki nilai 81. Kemudian untuk aspek jasmani yang bersangkutan memenuhi nilai 61,55 sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit TNI. Calon siswa ini kita sangat bangga, mereka sudah berhasil melalui tahapan seleksi untuk menjadi prajurit Angkatan Darat yang sangat panjang dan berat. Ya, mulai dari proses materi postur, kesehatan, jasmani, sampai dengan mental ideologi. Kita sangat berharap mereka dapat menyelesaikan pendidikan sekolah calon tantama dengan baik, dan pada akhirnya nanti bisa menjadi seorang prajurit yang baik, profesional, dan menjadi kebanggaan masyarakat Papua. Ketika restu orang tua menyertai, yakinlah pintu sukses terbuka. Yusuf merasakan itu hingga berjanji akan membalas jasa orang tua dengan memberikan semua gaji pertamanya sebagai prajurit TNI kepada orang tua tercinta.
Betapa kisah Yusuf Wonda sungguh menginspirasi. Dan inilah kisah sang satria dari Pulau Mutiara Hitam yang bisa dijadikan pelajaran hidup serta jadi suri teladan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua. Hanya gaji pertama saya saja yang saya bisa berikan kepada orang tua, karena saya sebagai anak merasa terima kasih banyak sekali kepada orang tua. Untuk tugas pun itu hanya mama pesan, biarlah tugas tanggung jawab untuk negara bersama-sama dengan Tuhan, karena semua untuk pemerintah kerja apapun untuk ABRI apa saja untuk pemerintah itu untuk mewakili Allah semuanya pekerjaan ini. Bahwa nggak cuma satu orang doang, tapi semuanya bisa punya hati yang seperti beliau ini, juga punya teladan yang seperti beliau sih gitu. Itu menjadi suatu harapan sih, dan aku rasa untuk kayak secara mungkin dibilangnya TNI gagah atau apa, itu physically sih penting untuk punya teladan yang seperti beliau lakukan.